Salam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siman Mitiwa, NIM 1224 Saya sebagai host dan teman Saya Alfonsus Yosef Tokantena, NIM 12016. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, pada video ini kami akan membahas tentang pembagian kerja berdasarkan gender. Untuk itu langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan pembagian kerja berdasarkan gender? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pembagian kerja berdasarkan gender adalah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada penilaian, bukan kemampuan. Misalnya, perempuan dianggap harus mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah. Padahal sebenarnya semua pekerjaan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat perempuan ataupun laki-laki. Langsung. Jadi menurut Bu bagaimana tanggapannya? Oke, jadi baik. Jadi bisa kita pahami bahwa pembagian kerja berdasarkan gender ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dalam masyarakat, bukan karena kemampuan seseorang. Iya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah Anda bisa memberikan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu sangat bisa. Ini beberapa contoh yang saya akan sampaikan. Contoh yang pertama itu dalam keluarga. Seorang ibu yang bekerja tetap harus mengurus rumah sendiri, sedangkan ayah tidak ikut membantu. Ini menyebabkan beban ganda pada perempuan. Itu adalah contoh yang pertama. Jadi contoh yang kedua itu, di dunia kerja perempuan dianggap kurang cocok menjadi pemimpin, sehingga peluang mereka itu terbatas. Dari contoh tersebut terlihat bahwa pembagian kerja berdasarkan gender bisa merugikan kedua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, menarik sekali. Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa ketidakadilan ini terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun dunia kerja. Baik, pertanyaan yang ketiga, lalu apa saja dampak dari ketidakadilan gender tersebut? Ya, dampaknya itu cukup besar. Yang pertama itu perempuan mengalami beban kerja yang lebih berat karena harus menjalankan peran ganda. Ya, kedua itu laki-laki mengalami tekanan emosional karena tidak bebas mengekspresikan perasaan. Mungkin dari beberapa contoh itu Bu bisa pahami. Baik, jadi dampaknya cukup serius Ya. karena bisa mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan juga kesempatan seseorang dalam berkembang. Lalu pertanyaan yang keempat, menurut Anda, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, jadi solusinya itu adalah membagi pekerjaan berdasarkan kemampuan, bukan gender. Kedua, menghilangkan penilaian atau keyakinan yang membatasi peran laki-laki dan perempuan. Membangun kesadaran untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu kita bisa menciptakan keadilan dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, jadi solusi utamanya adalah mengubah cara pandang kita terhadap peran laki-laki dan peran perempuan, serta mulai membangun kerjasama yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada video ini kami sudah menjelaskan tentang pembagian kerja berdasarkan gender dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami mengambil kesimpulan, pembagian kerja berdasarkan gender dapat menimbulkan ketidakadilan jika didasarkan pada kemampuan. Oleh karena itu,
kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Salam. Salut.